Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Anggraini dengan NPM 2001061061016, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Fika Merliza MPD. Adapun materi yang akan dibahas kali ini yaitu persamaan diferensial yang mudah, reduksi ke variabel-variabel terpisah, dan persamaan diferensial homogen. Nah, pada kali ini materi pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan diferensial yang mudah. Untuk yang pertama, bentuk umum pada diferensial yang mudah adalah dy per dx sama dengan fx, dengan fx adalah fungsi dari x. Nah, berdasarkan bentuk umum itu, kita cari jawab umumnya dengan cara kedua ruas dikalikan dengan dx. Berarti dy per dx dikali dx itu hasilnya dy sama dengan fx dx. Setelah itu kita integralkan. Integral dari dy itu y, kemudian integral dari fx dx itu sama dengan fx plus c. Kemudian untuk contohnya, tentukan jawab umum dari dy per dx sama dengan cos pangkat 4x sin x. Jawabannya sama seperti langkah-langkah yang tadi. Kita sama-sama kedua ruas dikali dengan dx, jadi persamaannya didapat dy sama dengan cos pangkat 4x sin x dx. Kemudian setelah itu diintegralkan, integral dari dy sama dengan y, integral dari cos pangkat 4x sin dx. Nah, untuk integral cos pangkat 4x sin dx kita cari menggunakan integral substitusi. Kita misalkan pi sama dengan cos x, du sama dengan min sin x dx, kemudian yang akan kita masukkan yaitu dx, berarti dx sama dengan du per sin x. Kemudian kita substitusikan ke persamaan integralnya, y sama dengan min integral u pangkat 4 dikali sin x per sin x du, sin x per sin x sama dengan 1, jadi didapat y sama dengan min integral u pangkat 4 du. Integral dari y sama dengan min integral u pangkat 4 du yaitu y sama dengan 1/5 u pangkat 5 plus c. Kemudian kita kembalikan lagi ke persamaan awalnya menjadi y sama dengan 1/5 cos pangkat 5x plus c. Jadi jawab umum pada persamaan di atas adalah y sama dengan min 1/5 cos pangkat 5x plus c. Kemudian materi yang kedua, reduksi ke variabel-variabel terpisah. Bentuk umum dari reduksi ke variabel-variabel terpisah itu adalah m, x, y plus n, x, y. dy sama dengan 0. Persamaan diferensial tersebut dapat diubah dalam bentuk yang pertama. Kalau dia bentuknya px dx plus qy dy sama dengan 0, kalian bisa mencari jawab umumnya dengan cara mengintegralkan. Integral px dx plus integral qy dy sama dengan c. Kemudian yang kedua, ketika bentuknya adalah px dikali qy dx plus rx dikali sy dy sama dengan 0. Ketika bentuknya seperti itu, tidak dapat langsung mencari bentuk integralnya karena di sini ada fungsi qy dan ada dx juga, kemudian ada rx. Kemudian tidak bisa diintegralkan karena di sini ada dy. Jadi caranya harus kedua variabel itu kalau kita integralkan terhadap dx, maka di sini tidak ada qy. Kalau kita integralkan terhadap dy, maka di sini tidak ada fx. Caranya adalah dengan menghilangkan variabel yang tidak bisa diintegralkan dengan cara dikali 1 per qy dikali rx. Kalau dia dikali 1 per qy dikali rx, maka semua variabelnya akan menjadi sama terhadap variabel yang diintegralkan. Hasilnya px per rx dx plus sy per qy dy. Jadi semuanya
semua variabel X sudah berada di DX, kemudian semua variabel Y sudah berada di DY. Itu sama dengan 0. Ketika semua variabel sudah sama, untuk itu kita langsung bisa dengan cara mengintegralkan. Jadi intinya kita merubah atau mengelompokkan dulu variabel yang sama. Kalau dia diintegralkan terhadap DX, berarti semua elemen persamaan harus DX. Kalau dia diintegralkan terhadap DY, berarti semua elemen harus di variabel Y. Setelah itu, barulah kita bisa mencari integralnya. Kemudian untuk contohnya, tentukan jawab umum persamaan diferensial tersebut. X pangkat 2Y dx plus X plus 1 dy sama dengan 0. Pada persamaan ini ada variabel Y di dx dan ada variabel X di dy. Maka dia tidak bisa langsung diintegralkan, sehingga X pangkat 2 dx plus X pangkat X plus 1 dy sama dengan 0 ini dikalikan dengan 1 per Y dalam kurung X plus 1 dengan cara menentukan, kita lihat QY nya. QY nya di X pangkat 2 ini adalah Y, kemudian Rx nya di dy ini adalah X plus 1. Pengalinya adalah variabel yang berbeda terhadap variabel yang diintegralkan. Setelah dikalikan, hasilnya X pangkat 2 per X plus 1 dx plus dy per dy sama dengan 0. Kemudian setelah variabelnya sama, semua X terhadap dx dan Y terhadap dy, kemudian mencari integralnya. Integral X pangkat 2 per X plus 1 dx plus integral dy per Y sama dengan C. Bentuk integral yang ketika pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, maka dibagi X pangkat 2 dibagi X plus 1. Hasilnya X min 1 plus 1 per X plus 1 dx integral dy per Y sama dengan C. Kemudian kita integralkan, kita pisah menjadi integral X min 1 dx plus integral 1 per X plus 1 dx plus integral dy per Y sama dengan C. Integral dari X min 1 sama dengan 1 per 2 X pangkat 2 min X, kemudian plus integral dari 1 per X plus 1 berarti ln X plus 1, kemudian plus integral dari dy per Y itu ln Y sama dengan ln C. 1 per 2 X pangkat 2 min X plus ln X plus 1 dikali Y min ln C sama dengan 0. Setelah itu 1 per 2 X pangkat 2 min X plus ln X plus 1 dikali Y per C sama dengan 0. Kemudian habis. Setelah itu persamaan 1 per 2 X pangkat 2 min C kita pindah ruas menjadi persamaan di atas. Kita mau menghilangkan ln-nya, sehingga kita lihat aturan di samping. Ketika ln bertemu eksponen menjadi ln E pangkat X plus 1 dikali Y per C sama dengan X E pangkat 1 per 2 X pangkat 2 plus X menjadi X plus 1 dikali Y per C sama dengan E pangkat min 1 per 2 X pangkat 2 plus C, kemudian X plus 1 Y sama dengan C dikali E pangkat min 1 per 2 X pangkat 2 plus X. Materi yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial homogen. Bentuk umum dari persamaan ini adalah M dalam kurung X, Y dx plus M X, Y dy sama dengan 0. Kemudian syarat homogen yang pertama, F dalam kurung lambda X, lambda Y sama dengan lambda pangkat N F dalam kurung X, Y. Yang kedua, M dalam kurung X, Y dan N dalam kurung X, Y adalah fungsi homogen berderajat atau berpangkat sama. Kita akan melihat suatu persamaan itu homogen atau tidak. Contoh, F dalam kurung X, Y sama dengan Y pangkat 3 plus X pangkat 2Y plus XY pangkat 2. Untuk membuktikan persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak, maka kita lihat syarat homogen itu. Langkah pertama, setiap X diganti dengan lambda X dan setiap Y diganti dengan lambda Y. F dalam kurung X, Y sama dengan Y pangkat 3 plus X pangkat 2Y plus XY pangkat 2 menjadi
F lambda X lambda Y sama dengan lambda Y pangkat 3 lambda X pangkat 2 lambda Y plus lambda X lambda Y pangkat 2. Setelah itu kita kalikan atau di dalam kurung ini kita keluarkan menjadi lambda pangkat 3 Y pangkat 3 plus lambda pangkat 2 X pangkat 2 lambda Y plus lambda X lambda pangkat 2 Y pangkat 2. Kemudian setelah itu dikali menjadi lambda pangkat 3 Y pangkat 3 plus lambda 3 X pangkat 2 Y plus lambda 2 XY pangkat 2. Kemudian dikelompokkan menjadi lambda pangkat 3 dalam kurung dikali Y pangkat 3 plus X pangkat 2Y plus XY pangkat 2. Kita lihat bentuk terakhir kembali lagi membentuk F lambda pangkat X min lambda Y sama dengan lambda N F dalam kurung X, Y. Jadi persamaan tersebut adalah fungsi homogen derajat 3 dilihat dari derajat lambdanya. Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial homogen ada 4 langkah. Yang pertama, jawab umum. Pada jawab umum ini dapat dipilih salah satunya. Langkah kedua yaitu langkah 1 substitusi ke persamaan diferensial awal. Yang ketiga, lalu ke persamaan diferensial variabel terpisah. Maksudnya dikerjakan dengan menggunakan persamaan diferensial. Langkah keempat yaitu ganti F sama dengan Y per X dy. Ketika yang kita gunakan Y sama dengan Fx, tetapi ketika kita menggunakan X sama dengan Fy, maka yang kita gunakan adalah yang kedua. Tentukan jawab umum dari persamaan dy per dx sama dengan Y per X plus Y per X ln Y per X. Kita mengikuti langkahnya. Langkah yang pertama, dy per dx sama dengan Y per X plus Y per X ln Y per X, atau dapat kita tulis menjadi dy per dx sama dengan Y per X plus Y per X dikali 1 per ln Y per X, kemudian sama-sama dikali dx menjadi dy sama dengan Y per X plus Y per X dikali 1 per ln Y per X dx. dy sama dengan Y per X plus Y per X dikali 1 per ln Y per X dx. Setiap dy diganti dengan V dx plus X dv sama dengan ketika Y diganti dengan Fx. Kalau Y sama dengan Fx, di sini ada Y per X, maka dapat ditulis dengan V dikali 1 per ln V dx. Selanjutnya kita pindah ruas. Setelah pindah ruas kemudian dioperasikan V dx min V dx kan habis, sehingga menjadi persamaan X dv min V dikali 1 per ln V dx sama dengan 0. Langkah ketiga, ketika variabelnya berbeda dengan yang diintegralkan, maka dikali untuk membuat variabel-variabel tersebut menjadi sama dengan variabel yang diintegralkan. Persamaan X dv tidak bisa diintegralkan karena ada V dx yang tidak bisa diintegralkan. Dengan cara 1 per X dikali V per 1 ln V, sehingga mendapatkan hasil 1 per V dikali 1 per ln V. dv min 1 per X dx sama dengan 0. Setelah itu 1 per V dikali 1 per ln V, kemudian kita bisa tulis ln V per ln V dv. Setelah variabel-variabelnya sama terhadap yang diintegralkan, maka kita langsung dapat menghitung integral menggunakan cara integral substitusi. Hasilnya 1 per 2 ln pangkat 2 V min ln X sama dengan C, kemudian sama-sama dikali 2 menjadi ln pangkat 2 V dikurang 2 ln X plus 2C ln 2 V sama dengan 2 ln X plus C. Kemudian kita kembalikan ke persamaan awal menjadi ln pangkat 2Y per X sama dengan 2 ln X plus C.
itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih.